Sekarang saya akan coba menjelaskan dasar penulisan statement select. Statement SQL. Ya, dasar statement select. Untuk cara penulisan statement select bisa dilihat sini ya, yaitu select, testing, lalu nama kolomnya, from, nama tabel. Dan select digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan, from akan untuk memilih tabelnya. Ini adalah aturan penulisan statement SQL. Jadi statement SQL itu tidak case sensitive, artinya huruf besar dan huruf kecil itu tidak dibedakan. Lalu SQL statement dapat terdiri dari lebih dari satu baris ya. Jadi sebelum statement SQL itu dihentikan dengan tanda titik koma, masih bisa dilanjutkan di baris selanjutnya dan selanjutnya. Lalu keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda, dan glosa biasanya ditempatkan pada baris yang berbeda. Jadi seperti ini. Nah, dimaksud keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda itu, sebentar saya lihatkan dulu. Jadi umpamanya kita melakukan select, keyword tidak bisa disingkat atau bisa dibaris jadi seperti ini. Nah, formnya dipisah seperti itu, ini akan jadi kesalahan. Lalu glosa biasanya ditempatkan pada baris yang berbeda. Nah, contohnya di glosa from diletakkan pada baris yang kedua. Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mempermudah untuk saat terjadi error seperti itu. Oke. Lalu default judul kolom di SQL plus ditampilkan di tengah-tengah dan huruf besar. Lalu pada SQL plus kolom karakter dan tanggal rata kiri atau justified dan huruf besar semua, seperti itu tadi ya. Jadi ini, nah ini judul kolomnya huruf besar. Pilihan operator aritmatik. Jadi di SQL untuk yang bisa melakukan operator aritmatik itu hanyalah suatu tipe data yang bertipe number dan tanggal atau date. Lalu operator precedence, ya, kalian dan pembagian memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan, seperti pada operator aritmatik lainnya. Lalu penggunaan tanda kurung, ya, penggunaan tanda kurung itu jadi yang berada di dalam tanda kurung itu diprioritaskan lebih tinggi daripada yang di luar kurung. Jadi seumpama yang penambahan di dalam kurung lalu dikalikan dengan satu bilangan yang lain, jadi yang dilakukan adalah kunjungan terlebih dahulu baru perkalian. Definisikan nilai nol. Jadi dalam SQL itu nilai nol pada satu kolom bisa berarti data tidak diisi yang diketahui. Jadi nilai nol itu ya nilai kosong, jadi tidak ada isinya, tidak sama dengan nilai nol. Nilai nol juga tidak sama dengan spasi. Ya, jadi nilai nol agar bisa ditampilkan isinya atau seumpama ingin diganti oleh karakter lain,
ganti dengan karakter 0 atau yang lainnya. Di SQL terdapat fungsi nvl untuk merubah formatnya. Jadi nvl dalam kurung nama kolom yang ingin dievaluasi, koma, nilai pengganti jika kolom itu berfungsi seperti itu. Lalu menggunakan kolom alias. Ya, judul secara default pada tiap kolom ditampilkan heading selalu sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan panjang judul kolom sehingga tidak bisa dengan judul default. Ya, berarti semua kolom alias itu seperti ini. Ini tulisannya bisa menggunakan as, number, as, spasi, nama kolom aliasnya, misalnya nomor. Seperti ini, atau juga bisa langsung tanpa as, jadi nama kolom aslinya spasi nama kolom aliasnya. Nomor pegawai. Oke, lanjut. Operator penyambungan. Ya, operator penyambungan nilai dari dua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan. Jadi seperti ini ya contohnya. Oh ya, harus saya lanjutkan dulu. Literal karakter string. Literal dapat berupa karakter, ekspresi atau bilangan yang terdapat pada proses select. Literal berupa tanggal date dan karakter sudah gitu. Ya. Jadi untuk menggabungkan kita bisa menggunakan ini. Lalu employee number misalnya. Nah, ini jadi langsung digabungkan. Nah, untuk supaya kita dapat memisahkan ini dengan cara memberikan literal karakter string. Misalnya tambahkan nomor ini mempunyai nomor pegawai sekian. Itu ada untuk contoh penyambungan karakter. Lalu yang ketiga, perintah query akan memberikan hasil termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali. Menghapus baris yang bertiga. Menampilkan struktur tabel. Untuk menampilkan struktur tabel digunakan atau DSC untuk user start dan describe user HTML. Describe spasi nama tabelnya. Ini akan memunculkan penjelasan tentang nama kolomnya, apakah terdapat nilai 0 dan tipe datanya apa. Lanjut ke latihan soal. Sekarang saya akan mengerjakan latihan soal untuk praktikum pertama. Apakah statement 1 ya, apakah statement select berikut ini dapat dilakukan dengan benar. Nah, untuk statement seperti ini kita harus menggunakan user HTML. Jadi kita keluar dulu, lalu lanjut lagi menggunakan user HTML.
ternyata statement select nomor 1 dapat dijalankan dengan benar, jawabnya adalah benar. Oke, lanjut nomor 2, temukan kesalahan pada statement select berikut. Nah, untuk statement seperti ini kita harus menggunakan user scout. Jadi kita keluar lagi dengan user scout. Kita coba select menu ini 12 gaji ternyata benar terdapat kesalahan di sini. Sekarang kita cari kesalahannya. Oke. Jadi kesalahannya terdapat di nah di sini ini kan nama kolom, salary juga nama kolom. Jadi seharusnya ini terdapat tanda koma di sini setelah ini. Kita beri tanda koma. Ini bisa di enter. Lalu salary. Nah, untuk user scout penulisan salary ini seharusnya hanya tulis sal. Kalau pada user HR tulisannya adalah salary. Nah, sekarang kita berada di user scout, tulisannya harus sal. Nah, dikali 12. Untuk perkalian kita tidak menggunakan huruf X untuk operatornya, kita menggunakan tanda bintang. Kalikan 2 dengan 12 menjadi kesalahan yang ketiga ya. Kesalahan pertama tadi pada koma, kesalahan kedua pada penulisan salary, lalu kesalahan ketiga terdapat pada penulisan operator aritmatika perkalian, lalu yang terakhir adalah gaji setahun, penulisan nama alias. Nah, untuk penulisan nama alias yang menggunakan tanda spasi seperti ini di SQL harus menggunakan diapit oleh tanda petik 2. Nah, kita give from saya 4 kesalahan sudah menggunakan. Nah, lanjut lagi, tampilkan struktur dari tabel departemen, kemudian tampilkan semua datanya. Untuk menampilkan struktur dari tabel kita menggunakan perintah des, lalu nama tabelnya departemen. Untuk user scout kita menggunakan tabel dep. Kemudian tampilkan semua datanya. Untuk menampilkan data kita menggunakan statement select. Untuk semua data seperti bintang, from, lanjut lagi nomor 4, tampilkan struktur dari tabel employee. Seperti nomor 3 tadi kita menggunakan dash, lalu employee. Untuk user scout kita tabel employee dituliskan dengan PMB. Lalu buat query untuk menampilkan nomor pegawai, select nomor pegawai, nama berarti ini, pekerjaan job, dan tanggal mulai bekerja. Untuk setiap pegawai nomor 5, buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik bagi tabel dan query. Berarti kita select menampilkan pekerjaan job from
terdapat pekerjaan yang double-double seperti yang di teori tadi. Kita harus bisa menggunakan perintah, yaitu supaya batasnya terduplikasi menggunakan perintah distinct. Ya, ini kita gunakan perintah distinct. Kita coba sekarang. Select distinct from job employer. Untuk mengurutkan dari atas ke bawah kita gunakan order by distinct. Oke, kita lanjutkan lagi. 6. Tampilkan nama pegawai digabung dengan pekerjaan. Dengan dipisah tanda koma. Berarti ini menggabungkan dua nilai, ya, dua kolom. Berarti kita gunakan garis dua. Select nama pegawai, name digabung dengan pekerjaan. Nah, dipisah dengan tanda koma. Pekerjaan job, lalu kemudian beri judul pegawai dan pekerjaan. Berarti ini kita beri nama alias pegawai. Nomor 7 yang terakhir, ya. Buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel employee. Query untuk menampilkan semua kolom dari tabel employee. Semua kolom digabung jadi satu dengan tanda koma sebagai pemisah, kemudian beri judul satu. Kita tidak bisa mengeluarkan dengan tanda bintang lalu dipisah koma, jadi kita harus menuliskan satu persatu. Dipisahkan dengan tanda koma. Lalu ini hire date, lalu kita lihat, coba kita lihat susunannya, susunan tabel employee. Oke, setelah hire date berarti sal. Komisi, baru departemen nomor dan diberi judul output. Seperti ini hasilnya. Oke,
selesai sampai di sini, kita lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya.